penyesalan orang sudah mati. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Mereka belum di jalan Allah, mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di nightclub, apa namanya, tripping, apa namanya, dugem, apa itu, duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustadz, dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja, tapi dia masuk ke nightclub, dia masuk ke diskotik, dia duduk, yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, "Mas, enggak mabuk?" Sudah bosan mabuk. Saya sudah taubat. Ngapain kemari? Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini. Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyelamatkan mereka? Setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid, sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang semua melihat, oh, Ustadz Somad ternyata yang membawa hidayah. Bukan, Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majelis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah, orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, ainal muta'abbuna bijalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan kita semuanya berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah.
Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Mana badanmu yang tegap dulu? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang ustadz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustadz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali. Tolong ustadz datang ke rumah. Doa akikah bukan, doa walimah bukan, doa khitan bukan, doa nikah bukan. Lalu doa apa? Ustadz tahu sendiri. Ya Allah, kalau memang umur panjang memberikan kebaikan, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau hanya dalam penderitaan, maka sengaja tidak dikeraskan, karena nanti anak-anaknya tersinggung. Kan tak mungkin kita katakan, kalau memang tak mungkin sembuh, matikanlah secepat-cepatnya. Berapa banyak yang didoakan supaya cepat mati, tapi malah begitu kita pulang, besoknya datang SMS, alhamdulillah Pak Ustadz, bapak kami sehat walafiat. Mati jangan kau minta, tapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah, dan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang menyambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salati qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasita al-fadilah was-sharaf al-lazat al-aliyat ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Selesai itu dia pun salat qabliyah, setelah itu dia salat berjamaah, setelah itu dia pun berdoa mengaminkan doa imam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, amal etos kerja kamu. Beramallah, bersihkan hati, beramal. Jangan pernah hati ini berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di pikiranmu, itulah yang ada di hatimu, itulah yang tersebut dalam lidahmu. Jangan pernah berhenti. Andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain, misalnya kau menjadi pegawai, misalnya kau menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa kau bicara panjang lebar, tapi hatimu jangan pernah putus, karena orang istiqomah itulah yang akan dicabut malaikat, dan la ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam dada. Lalu kemudian bagaimana? Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, mewakili apa yang ada di hati. Lidah berkata la ilaha illallah. 4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu.
ketemu, isya ketemu. Sebelum sholat salaman, apa kabar Bapak? Sehat? Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambung tali silaturahim. Apalagi ini bulan Rajab, habis ini bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, sambung tali silaturahim. Biasanya tradisi kita dimanapun di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kaum muslimin muslimat mengumpulkan tetangga, sahabat, kerabat, semuanya diberi makan. Habis makan minum, habis minum snack, habis itu cuci mulut, habis itu kata sambutan. Bapak ibu saudara sekalian, anak-anak yatim menghadapi bulan suci Ramadan ini, maukah Bapak ibu memaafkan saya? Tetangga yang sudah kenyang pun mau. Menunggu Ramadan baru minta maaf, menunggu Idul Fitri baru minta maaf, masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan, menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia, menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak, tidak perlu malu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Daripada kita cari mereka di padang mahsyar, seluruh umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dari mana kita bisa menjumpai mereka? Bagaimana kita mau mencari mereka? Maka mati dalam keadaan plong, bersih. Jangan sampai ada silap, salah dan dosa. Tapi yang namanya manusia, mana ada yang tidak bersalah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Pohon apa? Pohon khuldi. Fa'azallahuma syaitan, mereka digoda setan. Lalu kemudian Nabi Adam sadar dan dia berdoa. Doanya selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, begitu banyak silap salah kami. Kata ustadznya, ya Allah, begitu banyak silap salah kami ya Allah. Jamaah sebagian menangis. Banyak orang tidak bisa menangis sendirian di tengah malam, karena nangis gak bisa dibuat-buat. Makanya kalau Ustadz Arifin Ilham berzikir muhasabah ramai, datang menangis jamaah, agim muhasabah, minta maaf. Anak-anak muda digoncang dengan Ustadz Hanan At-Taqi, ramai minta maaf pada Allah. Ustadz, kenapa saya susah kalau nangis? Sendirian susah, tapi kalau ramai, melihat teman sebelah nangis, iri nangis, masa enggak nangis? Nangis. Karena jiwa kita ini kadang kalau sendiri rapuh, tapi kalau beramai-ramai mendengar takbir, saya aja tadi hampir nangis di depan ramai jamaah ramai sekali. Ustaz, selama di jalan itu yang saya ucapkan hanya satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kuhadapi ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau bukan siapa-siapa Abdul Somad, engkau bukan ulama, engkau bukan habaib, engkau bukan ustadz besar, engkau hanya hamba Allah. Dimuliakan kenapa? Karena engkau mengikut sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang kutemu ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipersatukan dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Itulah keinginan yang terhebat dari seorang Islam, seorang Muslim, hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin. Satukan kami, pertemukan kami bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba,
wa sallam marhaba. Mereka nanti akan minum dari telaga haud ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Kami kah itu? Tidak. Kamu ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku yang akan minum di telaga ini. Ada nanti di akhir zaman. Siapa yang minum di telaga ini, la yasma'u fiha abada. Setelah dia minum, tidak akan haus selamanya. Mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepada aku walaupun tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita lihat jubahnya. Kita hanya tegak di depan makamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu pun tidak bisa tegak lama, baru tegak sebentar. Haji roh. Menangis bapak-bapak, menangis. Bapak nangis kenapa? Saya kok diusir Pak Ustaz? Bapak jangan suuzon. Kalau bapak tegak lama di situ macet total. Coba tengok orang dari ujung ramai. Iya juga ya, iya. Jadi berdoanya mana? Pagi di luar masjid sana doa. Minta kepada Allah. Selawat tidak terhalang tempat. Dari Bandung selawat silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu dari Bandung akan dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa jarak dari Bandung ke Madinah? 9.000 km. Siapa yang tak percaya ukur sendiri. Solawat kalian dari Bandung akan dibawa ke sana. Silaturahim dengan Nabi tak pernah putus. Silaturahim dengan sahabat Nabi tak pernah putus. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tak pernah putus hubungan kita dengan mereka. Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, ulama. Setiap umat Islam Indonesia yang mengamalkan mazhab Syafi'i mengalir pahalanya kepada Imam Syafi'i. Makamnya di Mesir tahun 204, dimakamkan di Fustat Kairo, mengalir pahalanya. Setiap ulama, setiap ustaz yang berceramah meriwayatkan hadis Sahih Al-Bukhari sampai pahalanya ke makam Imam Al-Bukhari. Maka hubungan kita tak pernah putus. Tapi ketika hidup ini jangan sampai putus hubungan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustadz? Bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur nggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Membangun lokal untuk orang anak-anak usia sekolah. 7,2 juta. Jawa Barat penduduknya 48 juta. Anak usia sekolah 7,2 juta. Tidak bisa sekolah karena tidak ada lokal. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan, menjadi gubernur, bisa dibangun sebanyak sekian ribu lokal. Akhirnya sekarang anak usia tamat yang bisa sekolah dari awalnya 800.000 orang menjadi 2 juta orang bisa tamat. Kenapa? Dakwah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Oleh sebab itu maka berdakwahlah. Saya kebetulan dakwahnya cuman bisa ceramah dengan lidah. Bapak-bapak dari Polda, bapak-bapak dari Polresta, mereka nggak ceramah. Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah, cukup dengan pakai seragam datang ke masjid. Anak-anak muda termotivasi. Bro, lihat tuh Pak polisi aja ke masjid. Masa kita nggak ke masjid? Iya juga ya. Tentara-tentara cukup dengan seragamnya. Allahu Akbar. Orang takut. Siapa yang ngejek-ngejek orang sholat yang di internet itu?
Siapa yang berani ngejek orang sholat di internet? Kalau sudah polisi tentara ke masjid sholat berjamaah. Dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan. Saya lemah, hamba Allah yang dhaif. Hanya ceramah dengan khutbah, dengan seminar, dengan simposium, dengan lokakarya. Tapi ada orang yang bisa berceramah dengan kekuasaan. Kita yang tidak punya kekuasaan bagaimana? Pilih orang yang punya bakat politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Kalau kau sanggup menolong agama Allah dengan kekuasaan, genggam kekuasaan itu di tanganmu. Kalau kau tidak sanggup, pilih, karena kau punya hak pilih. Dalam dunia demokrasi, one man one choice, satu orang satu pilihan. One man one vote, satu orang satu suara. Satu suara amat sangat berarti, karena dalam dunia demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Yang satu ngajak sholat, hayya 'alas sholat. Yang 5, ayo ngajak main gaplek. Maka dalam dunia demokrasi yang menang suara Tuhan, yang 5 menang, yang 1 kalah. Tapi kalau 5 orang ngajak temannya, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, maka jangan golput. 2018, 2019, 9 yang akan dipilih. Bupati, wali kota, gubernur, DPD, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat, DPR bawah pusat. Semua ini akan kita pilih. Jangan sampai golput, karena kau memilih orang yang akan mengajak menolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan politik, dengan apa yang ada di tangannya. Tanda tangan Abdul Somad tidak laku, tapi ada orang-orang dengan satu tanda tangannya dia bisa membangun 10 masjid. 5 menara tegak berdiri. Abdul Somad, peletakan batu pertama yang akan diletakkan oleh Ustadz Abdul Somad. Sampai sekarang masjidnya nggak siap-siap. Maka saya sampaikan kepada jamaah, dimanapun saya ceramah nanti di berbagai kota, kalau ada yang mau bangun masjid, jangan ajak saya meletakkan batu pertama, karena beberapa masjid yang saya letakkan memang nggak siap. Tapi ada orang yang punya kekuasaan, begitu dia tanda tangan prasastinya, langsung jamaah datang bawa proposal, turun dana, tanpa harus pakai rebana ya dana, turun. Kenapa? Ada kekuasaan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Sampai apa kata Imam Ahmad bin Hambal, seandainya orang itu punya doa, doanya makbul mustajab, dan doanya itu cuma satu saja, doanya satu, dia tidak akan minta Allahumma rzuqni zaujatan salihatan jamilatan, berikan aku istri yang cantik dan solihah. Tidak, karena yang bisa menikmatinya hanya dia saja, sedangkan tetangganya cuma ngences ngelihat. Tapi dia akan minta Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Kenapa? Dengan keadilan mereka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada nanti di tempat lain Ustadz bisa menyampaikan 7 poin, berarti Ustadz itu ilmunya lebih banyak daripada saya. Kalau ada Ustadz yang menyampaikan 3 poin, berarti waktunya lebih pendek daripada saya. Jangan pernah suudzon pada orang, jaga yang 5 ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.